Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 A, B, C yang kami hormati, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk bekal hidup di hari kemudian nanti. Tentunya kalian sudah bersiap-siap untuk menerima, untuk mendengarkan materi pelajaran pada pagi hari ini, meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Anak-anak yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang olahraga beregu bola besar. Ya, olahraga beregu bola besar yang dalam hal ini adalah permainan sepak bola. Permainan sepak bola jangan dianggap sebagai suatu hal yang remeh, mungkin bagi siswa-siswi, alah aku anak perempuan saja, jangan ya. Karena ini adalah pelajaran yang harus diikuti. Untuk itu mohon diperhatikan dengan seksama. Sepak bola adalah merupakan suatu olahraga, ya, pengertiannya. Sepak bola adalah merupakan suatu olahraga yang menggunakan bola yang pada umumnya bola tersebut terbuat dari kulit dan dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 orang, ya, 11 pemain dalam satu tim. Pada dasarnya permainan sepak bola ini ya banyak sekali nama-namanya dulu di luar negeri. Ya. Contohnya di Italia namanya Haspantan, ya, nama-nama sepak bola itu. Ya. Di Inggris namanya Cool, Choule, Cool. Yang ketiga di Jepang namanya kemari, kemari, seperti bahasa Jawa, kemari, bahasa Indonesia. Di Cina namanya tancu. Itu sejarah di luar negeri ya, mungkin sebelum sampai ke Indonesia. Adapun permainan sepak bola dibawa ke Indonesia oleh penjajah Belanda. Ya. Belanda itu memang di samping ingin mengeruk hasil bumi yang ada di Indonesia, tapi juga ada peninggalan yang sangat berharga yaitu dalam permainan sepak bola.
untuk menghimpun permainan sepak bola itu di dunia, ya, untuk seluruh dunia, nama induk olahraganya namanya FIFA. 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 Itu adalah merupakan induk organis olahraga sepak bola tingkat dunia yang menangani tentang, ya, ada Piala Dunia, ada liga-liga Eropa, Liga Champions, Liga Indonesia, semuanya ya, ada kendalinya yaitu di tingkat dunia FIFA. Permainan bola voli ini diperkenalkan oleh seorang tokoh dunia yang bernama Jules Ramit. Sehingga pada waktu awal itu dijadikan sebagai suatu nama dalam perebutan piala yang namanya Piala Jules Ramit. Ya, itu tadi yang sifatnya dunia namanya FIFA, ya. Untuk tingkat negara, Indonesia organisasi yang mengurusi tentang sepak bola namanya PSSI. PSSI. PSSI singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, di mana PSSI itu, ya, didirikan pada tanggal 19 April 1930. Ya, saya ulangi, PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930. Saya kembali kepada FIFA tadi. Kalau FIFA itu berdiri pada tanggal 21 Mei 1904. Jadi sudah lama sekali. FIFA tanggal 21 Mei 1904, sedangkan PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930. Yang dikomandani, ya, termasuk tokoh pendirinya adalah Suratin Sosro Sugondo. Suratin Sosro Sugondo. Kemudian nama tersebut diabadikan dalam turnamen sepak bola, dijadikan nama piala, yaitu Piala Suratin, yang biasanya piala ini mempertandingkan usia-usia dini, ya, seperti usia 15, U19, nah, itu namanya Piala Suratin, ya. Suratin Cup
Suratin cup piala, berarti Suratin cup piala Suratin, yaitu perebutan untuk liga-liga usia dini. Dalam permainan sepak bola ada beberapa alat yang harus dipersiapkan, yaitu lapangan. Yang pertama otomatis lapangan. Yang kedua adalah bola. Untuk lapangan, secara internasional ukurannya adalah panjang 100 sampai 110 meter. Panjangnya itu 100, bisa ada yang 110 juga ada panjang ya. Jadi macam-macam bentuk lapangan itu. Panjangnya ada yang 100 meter, ada yang 110 meter. Sedangkan lebar, ini ada dua juga, yaitu 64 sampai 75 meter. Ya. 64 juga bisa, 75 meter juga bisa. Berarti ini seakan-akan melihat bagaimana panjangnya, bagaimana ya, berapa panjangnya, mungkin dibandingkan dengan lebarnya. Nah, makanya anak-anak kalau di desa kok ditanya, umpamanya di desanya banyak kegiatan sepak bola, ukuran sepak bola, lapangan sepak bola itu berapa le? Ya, kalian bisa menjawab. Nah, jadi aku ukurno layangan, lapangan sepak bola, kowe jarene sing sekolah, siap? Nah, MTS juga siap, suruh buat lapangan sepak bola ya. Jangan, aku ngerti. Jangan, diingat-ingat, panjangnya tadi ada yang 100, ada yang 110, lebarnya juga ada yang 64, ada yang 75 meter. Nah, waktu saya kecil itu kalau sepak bola ya di lapang di tegal-tegalan itu, nah, belum ada lapangan yang lebar seperti itu. Kadang di tegal yang kosong, kalau malam waktu dilanggar ya masih di jalan malam-malam main sepak bola di jalan. Kalau belum ada batunya jalan ya enak saja, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Kalau zaman dulu, ya. Sekarang diberikan fasilitas yang bagus saja sudah mulai punah. Anak-anak sekarang itu minatnya untuk bermain di sepak bola itu. Sekarang larinya ya bukan ke olahraga tapi pijit-pijit tangan yang banyak sekarang. Ya. Padahal kalau kalian ketahui bahwa olahraga sepak bola juga bisa digunakan untuk di samping menyehatkan badan, untuk menjadikan sumber kehidupan, ya, dulur pangan. Coba dengan tahu namanya itu. Ya. Siapa itu? Ronaldo itu. Nah, itu gajinya berapa hanya ya? Dipakai untuk 7 turunan tidak habis. Padahal itu bekerja yang menyenangkan, ya, menyenangkan. Tapi kadang hal-hal yang seperti itu tidak kita
kita pikirkan. Ya, kita lanjutkan. Tadi lapangan sudah. Dalam lapangan itu, oh ya, kedua tadi alatnya adalah bola. Masa main bola, tidak ada bolanya ya, bola. Bola biasanya terbuat dari kulit. Waktu dulu kalau bolanya itu ya masih di jarum-jarum itu. Sekarang kan tidak di lem itu. Tapi untuk kualitasnya masih enak. Bola-bola yang zaman dulu awet, ya, karetnya lentur, tidak sakit di kaki. Tapi kalau sekarang kan ya, harganya mahal, tapi kualitasnya tidak mengenakan. Adapun bola itu juga tidak sembarang bola, ada ukurannya, yaitu beratnya 410 sampai 450 410 sampai 450 gram. Ya, itu adalah berat bola yang dipakai ukuran internasional. Lanjut, di dalam lapangan itu juga ada, nah itu seperti gawang itu ya, gawang. Gawang itu ukurannya tingginya, itu 2,44 meter. 2,44 meter. Sama seperti itu, tinggi net volley untuk laki-laki 2,44 meter. Itu adalah tinggi gawang. Sedangkan lebar ombone gawang itu 7,32 meter. 7,32 meter. Ya. Memang lebar. Kadang kalau sore itu saya di lapangan dengan ya anak-anak itu, jangan dikira saya ini memang sudah tua, cuman jiwanya masih muda. Kalau sore saya di lapangan itu dengan anak-anak kecil, tidak apa-apa. Ya, tujuannya saya sehat, terus bisa ya sedikit memberikan memberikan dorongan, memberikan motivasi pada anak-anak untuk bermain sepak bola yang bagus lah. Ya. Meskipun saya sendiri tidak bisa main sepak bola yang bagus, saya tidak bisa melatih, saya tidak pelatih, tidak. Nah, tapi saya hanya senang. Ya kalau sore itu, kalau saya suruh main di lapangan yang besar kata, waduh lapangannya ombu pak, gawangnya ombu gampang masuk, tapi ternyata tidak. Meskipun gawangnya lebar juga sulit untuk memasukkan. Ya. Kadang anak-anak sekarang itu senangnya kan enak, kepena. Makanya kalau mungkin kebetulan siswa 9, kelas 9 ini ada yang ya, mungkin anak desa Tawung, kalau sore bisa datang di lapangan, ya, di lapangan sepak bola itu. Insya Allah kalau saya tidak ada halangan ketemu saya, ya. Meskipun saya tua sendiri, saya tidak apa-apa, saya hanya memberikan motivasi. Ya. Tapi anak-anak juga semangat kalau ada saya, kalau tidak ya, nah, leda-lede main.
Kalau sore ya, tolong yang mungkin siswa MTS, Tawung, meskipun tidak kelas 9 atau kelas yang lain, kalau boleh datang ke lapangan. Rame sekarang di lapangan. Nah, dalam permainan sepak bola ini, ya, setiap grupnya, setiap tim adalah 11 orang. 11 orang. Di mana salah satu pemain ya, yang terletak di bawah mistar gawang itu namanya ya penjaga gawang atau goalkeeper. Dan hanya satu-satunya pemain yang boleh menggunakan seluruh anggota badannya untuk memegang bola. Ya, baik tangan, baik kaki, kepala, boleh. Tapi kalau yang 10 pemain lainnya tidak boleh. Ya. Kecuali tangan tidak. Nah, selain tangan ya, berarti kalau tangan tidak boleh, namanya handball. Dalam satu permainan, nah, ini kita bahas tentang aturan-aturannya dulu ya. Ada ya, kita dibutuhkan waktu 45 kali 2. 45 menit kali 2. Ya, berarti satu kali permainan adalah 45 menit. Terus ada jeda yaitu istirahat selama 15 menit. Ya, namanya babak pertama itu namanya ya 45 menit. Terus setelah 15 menit istirahat, dilanjutkan lagi babak kedua setelah ada peluit dari wasit untuk menyatakan bahwa permainan dimulai. Babak kedua. Setelah berjalan 45 menit lagi kok masih keadaan imbang, 0-0 atau 1-1 atau 3-3, pokoknya imbang. Maka kalau memang itu turnamen ya diadakan perpanjangan waktu ya, added time, tambahan waktu, yaitu 15 menit kali 2 berarti 30 menit ya. Jadi 15 menit ganti gawang, pindah gawang ya. Makanya itu main kali itu memang panjang sekali. Kalau setelah 30 menit berlangsung, dua babak itu masih imbang lagi, diadakan tendangan penalti, yaitu adu penalti. Ya, nanti kalau kita bisa sekolah dengan tatap muka, mungkin bisa kita praktekkan di lapangan. Ya. Namun demikian, sebelum kita dapat bermain bola, itu ada beberapa teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang pemain. Ya, untuk menjadi pemain yang baik harus menguasai beberapa teknik dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah teknik menendang. Teknik menendang, nyaduk cara Jawa. Tahu toh, menendang bola. Nah, menendang ini ada beberapa, pakai kaki ya, pakai kaki ada beberapa hal, yaitu kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan kaki bagian punggung.
yang dimaksud dengan kaki bagian luar itu yang mana? Kaki yang bagian luar itu adalah ya, mulai dari kelingking itu, jentian itu loh, jentian. Ya. Jentian mengguri sampai kecet itu namanya kaki bagian luar. Ya bisa, lu kok bisa nendang sampai itu bisa, coba dengan ya besok dipraktekkan bisa nendang pakai kaki bagian luar. Yang kedua adalah kaki bagian dalam. Yang mana itu? Yaitu dimulai dari ibu jari. Nah, ibu jari kaki itu ya ke belakang sampai kecet itu sampai tumit itu namanya kaki bagian dalam. Itu hal yang biasa kalau sedang pakai itu ya. Terus ada lagi kaki bagian punggung. Nah, yang dhuwur iki ya punggung kaki. Biasanya kalau nendang pakai itu adalah tendangan efek. Jawa tendangan efek. Ya, makanya itu harus menguasai hal-hal seperti itu. Yang tadi adalah teknik menendang, yang kedua adalah teknik menggiring bola. Menggiring bola. Ya. Tahu menggiring, apa diwenehno koncone kan digiring. Dan perlu diketahui bahwa dalam permainan itu adalah tim, jangan senangnya main gerudukan, bal nokono digudak geruduk rono, bal nokene digudak tiba nokene digudak geruduk rene. Wah ya, lelah ya, main sebentar saja lelah. Ya. Tapi kadang ya kalau sore itu saya praktekkan anak-anak itu sulit untuk diberikan pengertian yang seperti itu. Padahal sudah saya contohi bahwa saya tidak mau masuk ya, lari kemana-mana. Saya tetap berdiri di tempat saya. Ya. Tapi entah itu ya. Makanya bermain bahwa sepak bola juga tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga mengandalkan otak juga. Ya. Harus cerdas. Oh, saya mau berikan pada temannya mana, saya mau cari tempat yang mana biar bisa dikasih bola, dibagi bola. Kalau kita pegang bola, teman mana yang harus kita bagi, ya. Itu terus ada terobosan yang harus celah-celah yang kita bisa ngirim bola itu mana. Ya, seakan-akan satu tim itu tahu bahwa oh koncoku arep payu rono, saya opri rono. Nah, ya. Itu pengalaman yang saya miliki ya. Saya tidak melatih ya. Sekali lagi saya tidak melatih, hanya pengalaman nah, sepak bola yang kita miliki, yang kita ketahui. Nah, senengane do grutuk ngalor ngidul, mocok bal tengah, melayu tengah kabeh. Susah. Ya. Teknik menggiring bola juga ada pakai kaki bagian dalam, bagian luar, juga pakai bagian punggung. Itu kalau kocekan itu lihat namanya ya. Kocekan dari Ronaldo itu ya, goyangan ya. Nah, tenang kalau lihat itu. Messi, Ronaldo, dan ada lagi pemain yang ya punya yang ada dijuluki tahun Tuhan itu Maradona itu ya, zaman dulu dari Argentina. Yang teknik yang ketiga, yang pertama tadi teknik menendang, teknik menggiring bola. Yang ketiga adalah teknik
mengontrol bola. Mengontrol bola ini juga sulit. Mengontrol juga pakai kaki bagian dalam, kaki bagian luar, kaki bagian punggung, bisa pakai kepala, ya, yang istilahnya heading itu, nyundul, ya, wong Jawa, wong desa nyundul, pakai dada, pakai paha, ya. Ini yang, ya, kalau praktek kita juga sulit itu, ya, mengontrol bola itu. Kadang bola dilempar begitu keras, kita juga pakai hati kalau nampani bola ini kira-kira ya, dipakai kaki ini kita hadapi dengan keras atau dengan ya pakai irama lah, pakai irama. Seperti voli. Meskipun bola itu bola bahan mati ya. Tapi kalau kita keras juga akan ya tidak enak. Tapi kalau kita mengelolanya dengan pakai irama, ya, tentu akan seperti itu enak. Mungkin bola keras, tapi kalau kita menerimanya dengan pakai kaki agak dipantulkan sedikit, ya, akan menghasilkan atau ya bola akan dapat kita kuasai dengan baik. Ya, itulah tadi materi pada pagi hari ini ya mengenai permainan sepak bola. Mungkin secara teori kita ya, tapi nek dipraktekno ya gampang. Tapi ya itu jangan asal ya asal main, asal tendang pakai irama ya. Sekali lagi tadi kalau kebetulan ada siswa yang kelas 9 kok orang Tawung atau orang lingkungan Tawung, monggo kalau mau datang ke lapangan di Tawung Rejo kalau sore. Insya Allah ada orang banyak di situ, banyak sekali. Ya, dan diantaranya saya juga ikut lari-lari karena saya juga hanya senang saja, tidak ada tujuan apa-apa. Saya tidak ada tujuan apa-apa. Saya senang, ya, ngilang stres, mengurangi itu ya. Tapi ya diniati untuk sungguh-sungguh dan jangan lupa kalau mau di lapangan sholat dulu, ya, sholat dulu. Jangan belum sholat orang-orang ke lapangan, entah waktunya sampai maghrib, ya. Saya kira itu materi pagi hari ini, meskipun dengan belajar di rumah, harus tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya, tetap jaga kebersihan, cuci tangan, ya, selalu mandi, olahraga, biar imun kita tetap sehat, sehingga bisa menyerang virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.